Kalau momonon ada artinya nggak sih, Kok? Ada. Apa itu? Momonon tuh bisa, kalau orang Sunda Rangkas Bitung tuh bilang hantu yang menakutkan anak kecil. Ada berapa banyak job yang akhirnya batal sih Bang dari sebelum pandemi sampai kemudian? Iya. Kalau banyak ininya ya bisa dibilang sebulan 5 kali lah biasanya ya. Sebulan 5 kali ya. Itu ambiar semua tuh. Abang pernah ganja ya? Pernah. Oke. Bahkan bukan skala kecil ya. Oke. Bukan skupnya kecil. Waduh, udahlah. Gua selalu make itu bahkan nggak bahagia, artinya malah bukan nikmati lagi malah. Jadi aduh kok setak sih gitu kan. Nggak bisa berkarya, nggak bisa sosialisasi dengan teman-teman gitu. Waduh, ini nggak bakal beres nih. Akhirnya gua memutuskan berhenti, memang step by step sih. Gojil momonon. Ya. Oke. Sehat Bang. Siap, alhamdulillah. Saya Pangestu. Oke, Gojil momonon ini momonon band reggae. Ya. Populer banget di Bandung. Tapi gue nggak percaya kalau lo itu beneran asli Gojil momonon kalau lo nyanyi Bang. Oke, saya nyanyi. Iya. Nyanyi. Kita Udah. puterin dulu satu lagu dari Bang Gojil ya. Kita dengar bener nggak ini Gojil momonon? Yo. Lama ku tak bisa mencari cinta, di saat ku gelisah ku ingin menyapa, tak mampu bicara tentang cinta, di saat ku gelisah ku ingin menyapa. Oh cantik, kau hanya jadi impian, kau bukan untuk disentuh, hanya untuk digupaya. Oke, bener banget ini Gojil. Oke. Wah, keren. Udah lama ya Bang kita nggak ketemu ya Bang. Lama banget, ada 10 tahun. 10 tahun. Nah, Bang, kalau ngomong soal musik Jamaika yang dibawa sama Momonon di sini, itu Momonon sendiri sebenarnya berdirinya terbentuknya mulai tahun berapa? Kalau terbentuk 2004 terbentuknya Momonon. Memang kalau Momonon band ini terbentuknya bukan langsung dari band, dari komunitas awalnya. Oh, komunitas. Ya, dari komunitas. Di situ memang banyak kegiatan ya. Ada olahraganya kayak futsal, terus basket ada, ya voli ada. Terus kita coba pengen apa nih yang beda nih. Benar, kalau terbentuk nama Momonon ini 99. Nah, 2004 ini bandnya rilis. Bandnya. Nah, di 2004 tuh apa nih yang belum nih? Kalau olahraganya udah lumayan agak oke lah gitu kan, ikut-ikut lomba-lomba apapun gitu. Misalnya futsal se-Kabupaten Lebak, oke, ikut-ikut. Terus coba ngembangin yang kita bisa, akhirnya kita buat bandnya 2004 gitu. Jadi emang Momonon ini awalnya komunitas ya. Dari 2004 terbentuk band. Nah, kenapa reggae? Kenapa reggae? Karena di situ skup Rangkas Bitung ya, Kabupaten Lebak tuh kebetulan memang banyak banget tuh band-band pop, rock, blues waktu 2004 tuh. Tapi nggak ada nih yang beda nih reggae. Nah, memang kalau justru mungkin nggak tahu kalau Teteh suka lagu Marley ya. Jadi Bob Marley ini memang paman tuh sering dengerin lagunya tiap pagi gitu kan. Oh, asik juga gitu kan. Nah, akhirnya sering denger, pas begitu dimainin di 2004 tuh wah oke juga nih. Memang suka, kalau sekitar suka lah ya. Sekitar suka. Akhirnya di 2004 kenapa kita nggak buat reggae nih? Oke deh, ya deh. Pas dimainin pertama ya memang soul kita tuh langsung dapet gitu. Ini bener kayaknya oke nih. Nah, slow gimana gitu. Jadi memang kalau kita sebenarnya agak nggak begitu sulit untuk coba bikin band. Bahkan memang karena memang awalnya dari komunitas, sudah banyak teman-teman di situ dalam komunitas itu kan. Nah, ketika kita buat band Momonon, si teman-teman ini support
Ketika memang ada festival apapun kita ikutan, nah yang nonton tuh ya memang komunitas semua, teman-teman semua gitu. Jadi penuh, akhirnya juara gitu festivalan itu. Oke. Gitu. Nah, dari mulai 2004 udah berapa banyak single dan album yang Mamonan kita? Di 2004 kita terbentuk, 2006 kita rilis single pertama berjudul Si Aceng itu. Si Aceng ini memang sebuah lagu yang diciptakan untuk memotivasi seseorang lah, coba untuk motivasi, dan memang di lagu ini tuh kita coba mengangkat si pemuda ini, yuk jangan malas-malasan gitu, ayo get up, stand up, intinya kita coba buat karya, dan akhirnya di 2006 itu respon dari pendengar itu keren gitu. Kalau Momonon ada artinya nggak sih, Om? Ada. Momonon tuh bisa, kalau orang Sunda Rangkas Bitung tuh bilang hantu yang menakuti anak kecil. Oh, hantu yang menakuti Anak kecil. Apa namanya? Waktu saya kecil sama teman-teman Momonon, jadi kalau mau keluar maghrib tuh awas ya ada Momonon katanya. Awas ya ada Momonon. Nah, itu tuh kedengeran terus sampai kita dewasa pun, Momonon ya. Sering awas lu kalau keluar ada Momonon, main-main aja. Akhirnya nama Momonon jadi komunitas gitu. Oke. Gitu. Nah, semenjak pandemi awal Maret ya, ya Maret ini ngeband itu kan kemudian jadi hal yang sulit karena memang nggak boleh mengumpulkan massa. Yep. Nah, kalau Momonon kegiatannya apa setelah pandemi? Keadaan sekarang justru kita lebih bisa leluasa sih untuk berkarya, nulis lagu, terus fokusin tema lagu buat karya lah gitu kan, lebih leluasa kalau buat kita gitu. Bahkan kita sudah ngeluarin single terbaru kita yang berjudul Kangen Kalian, bisa dicek di YouTube-nya Momonon official ya, jadi bisa dicek di sana. Terus memang lagu ini memang dipersembahkan untuk teman-teman yang kangen kita gitu. Jadi selain berkarya dan kita sudah nyiapin nih album keempat nih. Tapi udah materinya udah lengkap, udah ada. Tinggal eksekusi aja sebetulnya. Setelah pandemi insya Allah jalan gitu. Cuma kalau ada berapa banyak job yang akhirnya batal sih Bang dari sebelum pandemi sampai kemudian Iya. Kalau banyak ininya ya bisa dibilang sebulan 5 kali lah biasanya ya. Sebulan 5 kali ya. Itu ambiar semua tuh. Ambiar semua. Iya. Sebulan 5 kali. 5. Nah, katanya lagi nih karena banyak job yang batal, Abang jadi sibuk ngaji gitu dan katanya sudah hatam Al-Quran juga, betul? Iya, betul. Ini pertama kalinya hatam Quran. Oke. Alhamdulillah ya. Berkat pandemi ada hikmahnya ya, bisa baca Quran gitu. Ya, itu bukan hijrah sebenarnya. Kalau hijrah memang udah lama. Kalau hijrah kita ini Islam sebenarnya. Kalau saya lebih ke bukan hijrah, kita itu benar ada di jalannya sebenarnya. Kan kalau hijrah istilah anak sekarang itu yang tadinya berantakan kemudian menjadi lebih baik. Oh, itu hijrah sebutannya ya. Istilahnya disebutnya Kalau hijrah. iya, kalau saya sih lebih ke ini jalannya kita gitu sebenarnya. Kalau umat Islam ya ini ya. Jalannya Itu. Ya, sebagai Tapi ngomong-ngomong kehidupan yang dulu misalnya kita flashback ke Momonon dan Abang Gojil yang dulu gitu. Reggae ini kan identik dengan ganja. Abang pernah ganja nggak? Pernah. Oke. Bahkan bukan skala kecil ya. Oke. Bukan skupnya kecil. Waduh, udahlah kiloan ya. Kilo. Bahkan kalau dulu zaman ngekos tuh di kosan tuh 1 magic jar. Ah, itu tuh 1 magic jar gede tuh. Itu buat teman sehari-hari tuh kayak gitu tuh. Bukan rokok tapi ganja ya. Dan kemudian memutuskan berhenti. Banyak sebab sih. Gua berhenti karena memang pertama temen kena gitu kan, temen kena, terus wah iya juga ya,
kalau gue di posisi dia gimana tuh, tapi tetap aja nakal lagi ya. Pada akhirnya beberapa teman yang emang kena nasehatin gue, udah coba stop dah gitu kan. Nah itu nggak stop begitu aja, masih. Tapi musisi dengan narkoba ini memang nggak bisa dipisahin, atau abang bisa membuktikan bahwa Momonon atau abang sebagai musisi bisa tidak dengan ganja? Bisa. Pada akhirnya ya satu hal yang pasti, gue pengen hidup normal. Pertama sih yang gua cari sebenarnya kan gue selalu make itu bahkan nggak bahagia, artinya malah bukan nikmati lagi, malah jadi kok stuck sih gitu kan, nggak bisa berkarya, nggak bisa sosialisasi dengan teman-teman gitu. Waduh, ini nggak bakal beres nih. Akhirnya gue memutuskan berhenti. Memang step by step sih, ada beberapa hal yang bisa buat gue berhenti. Ya apapun itu, yang jelas gue bersyukur pada akhirnya ya memang musisi ini sebenarnya nggak bisa dijudge untuk nggak bisa lepas dari narkoba. Memang itu kalau dulu sih iya. Tapi kalau sekarang sama aja dengan musisi bermain narkoba bunuh diri. Pertama, bunuh diri dalam hal hukum Indonesia ini sudah jelas bahwa apapun itu jenisnya narkoba dilarang. Nah itu kita sebagai musisi warga Indonesia, kita nggak bisa untuk bermain narkoba gitu. Toh dengan kopi aja bisa senyum, ya nggak? Iya, nggak perlu mah ganja. Kalau ganja berhenti tapi kopi enggak dong. Jangan, kalau ngopi itu jangan diberhentiin. Yuk. Kalau album yang keempat ini, keempat dong? Iya. Ya. Single yang the best yang belum. Kalau album sih belum ke bentuk temanya. Belum. Kalau untuk aransemennya udah kelar, tinggal temanya aja sih. Single yang terakhir? Single yang ini, Kangen Kalian. Ini memang diperuntukkan untuk kita kangen-kangen sama fans saya. Masa-masa pandemi ini. Nah tadi Bang, soal pandemi tadi kan ada larangan untuk berkumpul dan mengumpulkan massa. Jadi kalau Momonon gimana tuh triknya, atau misalnya ada gak sih konser virtual? Belum ada sejauh ini sih, tapi mau beberapa hari ke depan diundang untuk konser virtual sih di Bandung. Belum pernah juga ngegelar misalnya konser dengan social atau physical distancing, misalnya duduk dengan bangku, belum juga? Belum, tapi oke juga tuh ya. Oke juga ya. Kan, oke juga sih. Tetap cuci tangan misalnya dan pakai masker. Oke juga sih. Perizinan sih yang agak berat sih. Emang kita harus mengikuti juga protokol kesehatannya juga. Cuma kalau memang ada kesempatan, oke juga sih, bisa. Mungkin juga. Kalau Momonon sendiri kalau konser kira-kira sampai berapa banyak? Tergantung situasi. Iya kan, biasanya kan konser itu banyak sekali. Mungkin nggak sih kira-kira? Mungkin juga. Cuma kalau untuk di share kayaknya nggak mungkin. Untuk umum gitu kan, kayaknya nggak mungkin. Mungkin kita bisa share ke teman-teman terdekat yang cuma untuk kangen-kangen lah, skupnya kecil, bisa lah kita adain konser virtual ataupun betul, kesehatan yang kalau ngomong konser itu tadi sudah agak tidak mungkin gitu kan di masa pandemi ini. Nah, Momonon penghasilannya kemudian gimana? Dari apa aja sih? Mungkin sosial medianya kah masih seperti apa? Dari sosial media sih, yang alhamdulillah dari DSP, ya, terus dari YouTube-nya gitu kan. Berapa sekarang Bang subscribernya? 100.000 lebih. Wah. Ya lumayan lah buat beli cucu ya. beli kopi. Beli kopi buat apa? Iya. Tapi anak udah berapa? Masih di dalam kandungan. Oke, berapa bulan? 7 bulan, 2 bulan lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Tapi memang baru menikah? Udah setahun setengah. Menikah. Nah Bang, biasanya kan reggae itu juga identik dengan rambut gimbal nih. Kayak ngeliat abang gini tuh jadi kok
Kenapa memutuskan beda dari musisi reggae yang lain dengan dia gimbal? Udah berapa tahun, 10 tahun gimbal. Cuma kalau gue sih lebih ke bosenan orangnya. Oke. Pengen coba gondrong, botak, gimbal gitu. Ya intinya sih kalau main reggae itu nggak harus gimbal. Udah berapa tahun rambut potongnya begini? 2,5 tahun lah. 2 tahun setengah? Iya. Dan 2 tahun nyaman-nyaman setengah. aja ya? Lebih nyaman justru. Oh justru lebih nyaman? Lebih nyaman justru. Kalau gimbal tuh jangan salah, perawatan yang berat. Oh emang? Perawatan yang berat. Jadi kalau rambut yang biasa tuh satu botol sampo yang ukuran sedang tuh bisa sebulan 2 bulan. Tapi kalau gimbal itu bisa seminggu juga kelar tuh. Tapi ada pernah fans yang protes, kok nggak gimbal sih Bang Goji? Banyak. Nggak kayak banyak ya? banyak yang kayak gitu. Bang, tolong dong gondrongin lagi, nggak reggae. Oh nggak reggae banget ya? Iya. Kalau nggak gimbal, tapi gimana tuh? Ya gue sih nanggapinnya ada semua sih kalau kita memang mau berpenampilan pasti akan ada imbas yang ini pro, yang ini kontra gitu, pasti ada. Kalau musikalitas nggak dinilai dari gimbal atau Iya aja dong, sih sebenarnya. iya. Kalau memang fans sejati, gue pikir Jalan terus. Iya betul, meskipun nggak gimbal tetap Jalan kece terus. kan gitu. Nah ngomong soal fans juga nih Bang, pernah punya pengalaman fans cewek yang cakep banget nggak gitu? Misalnya minta ketemu atau ngeribetin kah? Grupis begitu. Grupis ya, ada aja sih, ada. Cuma kalau konteksnya cuma ketemu sekedar di konser ataupun memang di tempat keramaian terus silaturahmi, gue lebih demen kayak gitu. Karena kenapa? Pernah. Cuma kalau pertama-tama memang wah deket sama sini. Kalau gue sih ini gojil gitu, maksudnya ini kerja gue seperti ini, ataupun dia semakin sini ya memang semakin paham dia. Banyak fansnya dan gitu. termasuk cewek dan mungkin ada yang mengganggu ya. Betul. Apalagi di genre reggae, karena genre reggae justru lebih kurang ceweknya. Kebanyakan batangan semua tuh. Jadi kalau memang ada fans cewek harus dirawat dengan baik. Nah, itu supaya ya semakin banyak lagi. Gitu sih. Lebih ke situ. Fans klubnya ada, Bang? Ada, namanya Mamonon Pumps. Mamonon Pumps sebenarnya di Mamonon Pumps Indonesia. Jadi sudah di seluruh Indonesia sih yang jadi fanbase kita gitu. Kalau se-Indonesia Mamonon paling ingat itu konser di daerah mana? Yang fansnya fanbase paling terbesar kita di Jawa Barat. Itu Jawa Barat, wah, best. Iya. Rata sekali. Hampir rata di mana-mana di Jawa Barat tuh lebih ke apa ya? Karena memang di genre kita nih reggae yang memang satu perbedaannya adalah kita tuh nyelipin entah itu aransemen Sunda, entah itu lirik-lirik yang berbahasa Sunda. Gitu. Ada tingkah fans yang diingat gitu yang berkesan ketika lagi konser di Jawa Barat? Jawa Barat banyak sih. Kalau Jawa Barat tuh lebih ke apa ya? Antusiasmenya gitu yang bisa buat gua sama teman-teman tuh ngerasa wah ini gila banget nih. Bahkan kita disandingkan dengan band-band yang nomor wahid lah di ini, sama Slang ya gitu, sama Burger Kill. Nah, itu semua di Jawa Barat itu. Bahkan itu semua biasanya kan kalau reggae ini genre yang memang kalau ngadain acara tuh pengen gratis dan sebagainya gitu. Tapi mereka rela kalau di Jawa Barat untuk membayar sebanyak apapun biasanya kalau tiket tuh menengah ke bawah 25.000 ke bawah tuh baru mereka coba untuk ini. Tapi kalau Jawa Barat gua rasa asik, kalau dilebihkan pun mereka tetap antusias. Itu sih yang bedanya. Nah, ada lagu yang gue inget banget Bang,
kopi kupu-kupu ya, punya Monon ya, itu kan yang trending dan inspirasinya dari mana sih? Jadi lagu Ngopi aja sebenarnya, itu lagu ciptakan 2008. Zaman gue di Bandung kuliah, gue lagi pada ngopi nih sama anak di kosan, buat lagu itu Kopi Hitam Kupu-Kupu. Memang lebih ke penyaluran perasaan aja sih. Oh lagi ngopi deh buat lagu ini, nggak disangka lagu itu meledak gitu. Itu liriknya sedikit boleh? Boleh. Kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu. Ya oke. Memang Monon luar biasa sekali. Bahas soal musisi ini kita nggak bisa melepaskan dari abang label dong. Oh industrinya, lebih ke industri ya. Industri musik. Kalau industri musik ini kan katanya ada musisi-musisi yang memang tidak bisa semerdeka musisi indie gitu kan, ketika mereka bebas berekspresi, tapi kemudian ada band-band yang dinaungi oleh label, tapi ada kebutuhan-kebutuhan bagaimana cara mereka bisa populer. Jadi harus mengikuti aturan-aturan sendiri. Kalau dari Monon pernah merasa terganggu nggak dengan kemerdekaan berekspresi ini? Enggak ada sih. Kalau di Monon memang kalau kita memang sudah terlalu lama di indie sebenarnya. Terlalu lama di indie. Kita bisa dibilang berkarya hampir seumur band ini kita di indie. Bahkan label ini baru beberapa tahun sih, 3 tahun 4 tahun ini gitu. Tapi memang kalau bisa dibilang industri ini sekarang sudah tidak bisa membedakan antara indie dan label. Bahkan kalau bisa dibilang penjualan fisik ataupun titip edar dan sebagainya itu di ranah-ranah label sekarang sudah runtuh gitu dengan indie, karena memang itu tuh perkembangan zaman dan medsos lebih ke bisa mengembangkan ataupun mempopulerkan karya sendiri gitu. Jadi lebih enak justru di indinya sekarang. Jadi nggak ada perbedaan juga Monon di indie ketika sendiri? Nggak ada, karena memang bisa dibilang merdekanya musik-musik label tuh 2000 ke bawah. Kalau 2000 ke atas mau indie sama label pun sudah nggak ada gap, nggak ada perbedaan gitu. Mereka justru bisa dibilang Monon itu besar di indie justru, karena memang lebih ke punya karya share. Dulu tuh ya zaman Friendster ya, masih bisa nge-share dan sebagainya, dan dahsyatnya memang di medsos tuh lebih ke jaringannya lebih ke luar, skupnya lebih besar lagi intinya. Jadi kalau gue sih ngebedainnya industri, label sama indie, lebih enak indie. Karena indie ini semakin kita coba buat pengen sih nge-manage dari mulai produksi album, pemasarannya gitu kan, itu kita itu kita semua udah alamin gitu. Dan ketika masuk label yang ini kita sudah tahu. Justru malah ya jadi biasa aja karena udah pernah juga. Udah pernah kita buat, bahkan dari hasil ngamen dikumpulin ya kita rekaman, kita buat rilisan albumnya gitu kan, dari bentuk album pertama CD, album kedua CD. Nah album ketiga udah mulai packagingnya box set. Box set itu isinya CD, ada t-shirtnya, ada merchandise yang lainnya gitu. Jadi kita lebih kaya untuk coba mempopulerkan karya gitu. Nah kalau di Banten ini mungkin ada juga band-band reggae yang tidak sepopuler Monon, band-band baru atau band-band kecil-kecil nih yang fansnya terbatas, atau mungkin juga bukan hanya di musik reggae ya, tapi ada band-band yang baru mulai berkembang. Ada nggak pesan yang Monon untuk musisi yang? Iya, kalau gue sih justru kangen dengan pergerakan musisi di Banten yang totalitas, survive, itu udah jarang nemuin ya. Karena memang di era kita sebenarnya serba terbatas, tetapi kita survive gitu. Dalam hal kita nggak ngukur hal itu materi kagak. Yang penting gue eksis, gue berkarya. Nah itu dulu dah. Itu dulu dah yang penting tuh kita
ikhlas, tulus, berkarya. Kalau tentang kepopuleran ataupun tentang karya kita diterima atau enggaknya itu nomor sekian, apalagi materi itu nentak aja bonus. Nah, itu yang jarang sekali ditemuin di Banten sekarang. Entah itu solois, entah itu band. Hampir nggak ada. Kita sebenarnya kangen sih. Bahkan ada rencana dari Momonon tuh buat satu label menjadi satu wadah yang minat untuk coba bisa bergerak bareng. Ayo. Oh, berarti gitu. Sebenarnya Momonon juga punya keinginan bikin label sendiri. Gitu. Nah, ini termasuk 5758 ini. Nah, ini baru bergerak 1,5 tahun sih, karena memang pandemi ini jadi semua rencana kita agak sedikit jadi harus dikesampingkan dulu gitu. Tapi next insya Allah coba dijalanin. Harapan Momonon adalah agar musisi Banten bisa berkarya aja dulu nih musiknya di Banten ini kayak dulu mungkin ya. Oke. Gitu. Apa tadi Bang nama 5758 label. Nah, kalau ada fansnya Momonon yang pengen main nih ke base-nya Bang, di mana gitu Bang? Ada di Kongsen. Setelah lampu merah Kongsen, di situ ada studio plus tempat kita latihan, ada merchandise-nya juga di situ ada. Ngeluarin merchandise apa aja? Ya, topi, ya, terus t-shirtnya ada. Banyak deh, main aja sana deh. Main aja ya. Di lampu merah Kongsen Rangkas. Rangkas gitu.